Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari kelas 1B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia memangsa manusia, sama halnya dengan kanibal. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara. Pengertian warga negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan per-UU-an. Yang kedua, pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang oleh UU sebagai warga negara. Yang ketiga, orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM atau hak asasi manusia. UU 39 atau 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk time dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap warga demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi, seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban WN. Perkembangan HAM di Indonesia. 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. 2. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Perkembangan HAM di Indonesia ada 6. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang Bentukan Pengadilan HAM atau Hak Asasi Manusia. 3. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan hak asasi manusia mengalami kemunduran dengan terjadi penolakan terhadap asasi manusia. 5. Pada tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM atau Hak Asasi Manusia. 6. Pada tahun 1908 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde, baru terjadi
perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan. Hak asasi sosial dan kebudayaan ialah mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. 4. Hak asasi prosedural. Hak asasi proses dan kebebasan bergerak dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ialah hak memilih atau hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 6. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ialah kebebasan berpendapat, kebebasan beragama. Terjadi perkembangan luar biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prosedural ialah mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. 5. Hak asasi politik. Hak asasi politik ialah memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. 6. Hak asasi dalam perlakuan yang sama. Hak asasi dalam perlakuan yang sama ialah hukum, pemerintah, dan lain-lain. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28, 30, dan 31. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menjunjung hukum dan pemerintah. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, tunduk kepada ketetapan undang-undang. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Yang ketujuh, mengikuti pendidikan dasar. Dan yang terakhir, taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir? Yang pertama, kaum pluralis atau dalam kurung Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Kaum Marxis atau Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis atau Anthony Giddens. Menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.